sebelum kita bahas tentang markernya, maka kita akan membahas dulu interaksi antara gizi dan infectious disease. Baik, selama kita perkuliahan ini ya, ketika Ibu masih menjelaskan tentang dengan PPT, Anda boleh tutup kamera supaya lancar jaringannya, boleh. Tapi nanti sesudah Anda harus aktif kembali, kita diskusi, tentu kita buka kameranya. Oke, Ibu juga akan mematikan karena jaringannya yang tidak stabil. Oke. Nah, bahwa penyakit itu beberapa penyakit infeksi itu yang menjadi pemicu kematian ya dari balita ya. Di antaranya paling tinggi adalah diare, measles itu campak ya, measles, pneumonia ya, itu di negara-negara yang berkembang. Malaria itu negara-negara tertentu ya. Saya cari yang PDF dulu. Ini Bu PDF kan dulu aja, karena pakai PPT agak berat. Ya, oke. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa nutritional status also affected by reduced food intake due to worsening food security, dan akhirnya nanti akan mempengaruhi ya morbiditas maupun mortalitas. Ya, angka kematian balita karena penyakit infeksi itu banyak. Ya. Nah, bagaimana kaitan antara interaksi antara malnutrition dengan infeksi? Anak-anak yang undernutrition, kurang gizi, dia akan menurunkan imun function-nya, ya, baik itu innate imun function maupun acquired imun function-nya. Nah, karena penurunan imun function, maka dia akan mudah terpapar infeksi. Atau sebaliknya, penyakit infeksi itu bisa menyebabkan hambatan dalam absorpsi, ya kan? Kenapa? Karena perubahan ini permukaan usus nih ya, jaringan usus, ya. Kemudian mungkin ada luka ataupun apalagi kalau penyakit-penyakit gastrointestinal, dia pasti akan mengganggu penyerapan makanan, ya, sehingga menyebabkan undernutrition. Jadi ini adalah interaksi antara kondisi kurang gizi dan penyakit ini. Nah, penyebab nih, the cycle of malnutrition and infectious disease. Bahwa ini saya kira bagaimana penyakit infeksi itu bisa terjadi, tentu itu diawali dari kondisi lingkungan yang tidak baik, ya, sehingga banyak patogen, ya, banyak bakteri-bakteri ya, ada di sekitarnya, ya, higiene sanitasi yang kurang bagus, dia akan mudah untuk
penyakit terpapar infeksi ya, infectious agent ya, atau patogen dan sebagainya. Nah, sehingga dia bisa menyebabkan malnutrisi. Ini kaitannya. Jadi ini spektrum luasnya. Malnutrition bisa menyebabkan tumbuh kembang anak turun dan seterusnya, akhirnya karena akan menurunkan imunitas, lalu infeksi. Kalau infeksi, terpapar infeksi, dia sakit ya. Kalau sakit kemudian dia energy loss. Kalau sakit tentu dia akan mudah pengosongan cadangan energi ya. Kemudian ini siklus bagaimana malnutrisi dan infectious disease ya, interaction yang lebih luas. Karena kalau sudah kekurangan energi, dia akan menurunkan produktivitas. Ya, produktivitas rendah, maka dia akan secara ekonomi ya, itu juga akan turun karena tidak produktif, maka penghasilannya bisa turun dan seterusnya ya. Jadi akhirnya sosial ekonomi ya, itu kembali lagi kalau kondisi sosial ekonomi yang kurang, dia akan memicu terjadinya malnutrisi. Nah, ini siklus luasnya ya, itu interaksi ya. Nah, begitupun infectious disease ya, itu bisa disebabkan oleh kondisi emergensi. Emergensi apa? Bencana ya, bisa climate change yang bisa menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim sehingga orang nggak bisa bekerja ya. Orang-orang di pelaut itu ya, apa namanya, nelayan tuh ya, kalau musim ekstrim ya, ombak besar, mereka kan nggak mungkin ke laut ya, sehingga turun penghasilannya itu ya. Kalau kita ini habis mengalami cuaca ekstrim ini mulai dari bulan apa deh, sampai dengan Januari ya, bahkan Februari masih hujan deras dengan mungkin di daerah-daerah yang nelayan sana lautnya ombak besar, itu pasti mereka akan turun penghasilannya. Nah, jadi kalau ibunya, ya ini linkage, hubungan ya, kaitan antara malnutrisi pada ibu ya, maternal nutrition dan child infection. Oh bisa, kalau ibunya kurang gizi, anaknya jadi mudah risk untuk infection. Nah, kondisi maternal nutrition artinya ini status gizi pada saat ibu hamil. Kita ngomong soal maternal, itu berarti nanti akan kaitannya dengan kehamilan, maternal nutrition. Ya, kalau dia terjadi malnutrition pada ibu hamil, ini akan terjadi apa? Activation of the hypothalamic and pituitary gland ya, adrenal axis, yang ini menyebabkan pada fetal. Kalau kondisi hamil ya, ibunya malnutrisi, dia akan terpapar ya, exposure to elevated stress hormone, jadi hormon yang menyebabkan ini ya, stres ya. Sementara juga secara epigenetik itu apa, perubahan sifat fisik yang tidak disertai dengan sifat genetiknya, epigenetik. Itu menyebabkan terjadinya ya, berkembangnya sel T regulator. Ya, sel T ini yang menjadi pemicu adanya risiko untuk alergi pada anak yang dikandungnya. Artinya bahwa bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu-ibu malnutrisi kemungkinan itu memiliki risiko alergi lebih tinggi karena dia tidak protein ya, stimulasi protein yang dihasilkan dari ibu yang malnutrition ini
dia mungkin defisiensi ya terhadap protein-protein tertentu ya, sehingga menyebabkan alergi. Atau dia terjadi placental or breast milk transfer of immune factor. Ya, sehingga quality atau quantity dari faktor imunitas. Jadi ada satu petanda-petanda sel yang bisa menjadi sel imun itu transfer ke plasentanya lebih rendah. Kenapa? Karena plasentanya nggak berkembang pada ibu. Perkembangannya tidak optimal ya pada ibu-ibu yang menutrisi, pada ibu hamil yang menutrisi. Nah, sehingga risk untuk terjadi infeksi pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang malnutrition selama kehamilan itu lebih tinggi di mekanisme. Nah, beberapa defisiensi zat gizi itu memicu munculnya imun respon ya, petanda-petanda imunitas atau indikator ini bahwa kalau defisiensi zat gizi tertentu dia akan mudah untuk terjadi penyakit penyakit infeksi. Itu kenapa? Karena ini respon imunnya ya yang terjadi. Kalau yang terjadi kekurangan gizi, ya, ini all nutrient or energy, maka imun respon yang dimunculkan ada petanda imunitas ya, yaitu interferon gamma itu dilepas ke darah. Kemudian juga imun respon untuk vaksin ya, lalu CD4 dan CD5 sel decrease dan juga terjadi imaturitas ya, immature, tidak matang ya pada orang-orang yang kurang gizi itu, anak-anak yang kurang gizi itu, maka sel-sel imunitasnya itu tidak matang. Yang tidak matang apa? CD4, CD8. Kemudian penurunan proliferasi dari sel. Kemudian dia menghasilkan sitokin. Sitokin itu adalah suatu protein yang menandakan adanya yang merupakan satu respon imunnya. Cuman respon imun itu ada, sitokin itu ada dua macam. Sitokin yang proinflamasi, artinya ini terjadi inflamasi. Inflamasi terjadi karena dipicu oleh kurang gizi ya, kekurangan zat gizi tertentu ya, terjadi inflamasi. Nah, maka yang dikeluarkan adalah sitokin yang sifatnya itu proinflamatori. Kemudian kalau kekurangan protein dan asam amino, maka kita akan kekurangan angiotensin 1 converting enzyme ya, ACE2. Anda ingat kasus COVID kemarin. COVID kemarin itu yang menjadi pengikat dari virusnya itu adalah ACE ini. Jadi angiotensin converting enzyme ini sebagai yang penangkapnya dari virus. Artinya orang-orang yang kekurangan protein dan asam amino itu akan mudah ya, reseptivity-nya itu terhadap infectious agent. Virus COVID kemarin tuh, orang-orang yang kurang gizi, ini dia akan mudah karena dia imun respon yang muncul ya, itu ACE. Kemudian kalau kekurangan vitamin A, maka yang muncul adalah imun respon untuk ini ya, kalau ada vaksinasi. Kemudian juga mucosal immunity-nya yang jadi kurang. Kemudian kalau kita kekurangan iron, magnesium, zinc, ini memicu untuk sitokin
yang pro-inflammatory. Apa itu TNF-alpha? TNF-alpha singkatan dari tumor necrosis factor tipe alpha. IL itu adalah interleukin 1 beta dan interleukin 10. Ini adalah interleukin, semua itu adalah petanda imun respon, ya, TNF-alpha, IL-1 beta dan IL-10 ini adalah interleukin yang sifatnya pro-inflamatori, yang menandakan adanya inflamasi. Kalau inflamasi berarti ada satu infeksi. Nah, gitu. Kemudian kalau kekurangan iron saja, maka yang muncul adalah IL-4 dan gangguan terhadap T-cell. Ya, fungsi T-cell. T-cell ini adalah satu sel imunitas ya, di tingkat sel. Kalau kekurangan zinc, nah, kita imagine CD4, CD8 sel ya, sel-sel CD4, CD8 ya. Kemudian akan menurunkan kemampuan sel untuk berproliferasi. Kalau kekurangan vitamin D, ini yang ada toll-like receptor antimicrobial pathway immunocyte. Ini gangguan terhadap satu pathway antimikrobial ya. Jadi orang-orang yang kekurangan vitamin D itu juga kan mudah untuk terpapar infeksi. Saat COVID-19 kemarin, salah satu terapi yang diberikan pada para penderita pasien COVID itu adalah vitamin D dosis tinggi. Karena apa? Di negara Indonesia ini juga banyak orang-orang yang defisiensi vitamin D. Cuman ini tidak terekspos karena jarang orang meneliti. Dikiranya kita sudah berada di negara yang berlimpah sinar matahari, itu kita tidak kekurangan vitamin D. Ternyata survei ya ketahuannya ini ya ceritanya dari para dokter yang menangani COVID kemarin. Saat kemarin itu ternyata banyak orang-orang yang defisiensi vitamin D. Maka diterapi dengan vitamin D itu sebagai untuk menstimulasi imun respon. Ya, dan kita kekurangan gitu. Nah, ini salah satu evidence tertua ya. Bukti tertua hubungan antara nutritional status dan infection. Impact on nutritional status on infection. One of the oldest observation on the interaction between nutrition and infection is that malnutrition increase the susceptibility to tuberculosis. Ini bukti tertua ya, itu mengkaitkan antara orang-orang yang infeksi tuberkulosis itu ternyata adalah orang-orang yang status gizinya rendah atau malnutrition. Jadi orang-orang yang malnutrition itu lebih mudah ya susceptibility-nya ya, jadi mudah terinfeksi tuberkulosis. Bahwa malnutrition is the important risk factor for the development of tuberculosis. Jadi memang berangkatnya dari mana? Ternyata berangkatnya itu dari malnutrition dulu. Malnutrition is an important risk factor. Jadi kalau ada orang-orang yang kurang gizi, itu dia akan mudah untuk tertular ataupun terpapar. Ya. Orang mungkin terpapar virus, terpapar bakteri, tapi respon tubuhnya seseorang itu beda-beda. Oh, ini sudah terpapar virus influenza, tapi ada yang besok kemudian sakit, ada yang besoknya tetap menter aja, nggak sakit gitu, nggak tertular temannya. Artinya ini respon tubuhnya berbeda. Orang-orang yang memiliki respon tubuh yang bagus, dia sudah terpapar tapi tidak mampu menginfeksi. Beda ya, terpapar tapi tidak mampu menginfeksi. Infection itu kalau dia sudah virusnya itu sudah bisa nembus sel.
Kan pertahanan tubuh kita ini berlapis-lapis. Ada innate imun. Itu jadi pertahanan di luar dulu. Begitu sudah bersin ya, itu termasuk salah satu respon imun yang paling luar ya, innate-nya. Itu innate imun respon. Ya sudah, nggak jadi masuk kan. Atau bisa masuk ke sirkulasi darah. Kalau sampai di sirkulasi darah itu maka pertahanan tubuh kita itu ada di antibody ya, antibody kita. Nah, kita punya antibody ya. Antibody apa namanya? Imunoglobulin ya. Berupa imunoglobulin A, imunoglobulin ya. B, imunoglobulin G, imunoglobulin M dan sebagainya. Penyakit E ya. Kita punya itu di sirkulasi. Nah, berarti kita sudah ada tanda-tanda infeksi. Tapi bisa kalau kita punya respon tubuh yang bagus ya, imunitas yang bagus, maka imunoglobulin akan mengatasi itu. Tapi begitu ini kita jebol lagi, maka infectious agent atau patogen itu akan bisa masuk ke dalam sel. Itu kalau sirkulasi kita udah nggak mampu ya, pertahanan tubuh di dalam sirkulasi, maka masuk ke dalam sel. Itu kalau sudah masuk di sel, udah itu pertahanan terakhir ya, udah kita akan infeksi di situ. Nah, ini maka malnutrition profound affect cell-mediated immunity. Nah, dan cell-mediated immunity is the principal host defense against tuberculosis. Jadi itu pertahanan dasar ini, pertahanan yang paling akhir. Nah, kalau butuh sudah jebol kita pasti terinfeksi ya, sakitnya. Tahu kita sudah kalau sudah itu, entah itu berupa virus kah, mau berupa bakteri ya. Tahu itu maksudnya ya bukan meninggal, maksudnya sudah muncul tanda-tanda infeksi ya kita pasti jatuh gitu. Tinggal bagaimana pengobatan. Kalau itu sudah ini kan berarti sakit ya, itu bagaimana terapinya. Ya, terapi itu bisa terapi obat ya, lalu harus kalau obat itu targetnya adalah pada bakterinya kan. Target yang dihancurkan itu adalah bakterinya, entah itu menghancurkan DNA dari bakterinya itu, entah itu membran selnya, dan pokoknya intinya merusak bakteri infeksius itu. Nah, sementara tubuh kita itu harus, kalau tubuh kita itu tidak membangun imun ya kita sakitnya lebih lama. Kalau kita kemudian kita bangun imunitas kita itu yang sel-sel tadi itu distimulasi oleh zat gizi ya. Jadi distimulasi untuk membangun imun petanda-petanda atau indikator-indikator ataupun biomarker dari imunitas kita itu distimulasi dari zat gizi, terutama zat gizi ya protein ya, terutama protein dan zat gizi mikro. Nah, deficiency of vitamin A, zinc, folate, and other micronutrients is also considered to cause severe disease. Ya, kalau orang sudah sakit infeksi, kemudian juga disertai dengan defisiensi multimikronutrien, ya, bukan hanya vitamin A saja, ya, juga defisiensi vitamin A, zinc, folate, ya, zat besi dan sebagainya, ya, kita lebih parah jadi sakitnya. Jadi saya kira ini semua bisa Anda baca ya. Ini siklus bagaimana bahwa baik itu undernutrition maupun overnutrition. Nah, ternyata ya, both under and overnutrition itu bisa berkaitan dengan infectious disease. Jadi sistem itu yang kenapa kita itu orang-orang yang anak-anak yang undernutrition maupun yang overnutrition itu bisa ya adversely interfere with infectious disease resistant. Ya. Jadi ada adverse itu kan semakin memburuk ya, yang mempengaruhi infectious disease ya, resistensi terhadap infectious disease.
Orang yang artinya kan resisten itu kan tahan ya. Kalau infertility kan berarti kebalikannya, artinya lebih rentan terhadap infectious disease. Baik itu yang undernutrition maupun yang overnutrition. Ternyata overnutrition itu juga bisa menurunkan respon imun kita. Kenapa? Kelebihan lemak. Itu bisa menurunkan ya high fat ya di dalam tubuh. Kenapa? Karena sistem tubuh baik yang undernutrition maupun overnutrition unable, tidak bisa mendeliver antibody ya, antibiotik maupun vaksin supaya penyakit itu tidak muncul gitu. Nah, orang-orang yang obesitas dan yang kurang gizi ketika terpapar suatu infeksi, maka reaksinya itu lebih parah dibandingkan orang yang status gizinya baik gitu. Jadi kemarin waktu COVID-19 ya, orang-orang yang obesitas yang kebanyakan lemak di dalam tubuhnya itu kalau terpapar infeksius terpapar COVID, maka tingkat kematiannya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang normal status gizinya. Kenapa? Karena di dalam tubuh yang banyak lemaknya itu, dia akan memperparah reaksi inflamasinya. Ada tahapan disebut sebagai badai sitokin ya ketika di COVID-19 kemarin. Itu adalah tahap yang paling berbahaya ya, tahap yang paling kritis pada penderita COVID-19 adalah badai sitokin. Jadi ada serangan sitokin inflamasi yang besar ya, sehingga orang nggak bisa bertahan. Apalagi kalau dia kegemukan, maka high fat di dalam tubuhnya itu memperparah reaksi inflamasi ini. Begitu. Jadi sementara kalau yang kekurangan gizi itu ya imun sistemnya itu yang nggak jalan ya, gitu. Nah, not only undernutrition but also caloric overnutrition has been found to adversely interfere with disease resistance. Ya. Ini contoh kasus kan di penyakit ini flu burung ya, HINI itu ya. H1 H1N1 flu burung. Ini kan sebenarnya ya kemarin COVID-19 itu kan ya virusnya mirip ini kan, mirip HINI ini ya, mirip ya mungkin turunan atau gimana ya, gitu. Ya, epidemic in the year 2009, obesity was identified as a risk factor for more severe course of infection in several studies. Artinya ketika terinfeksi HINI ya, virus flu burung ini, maka orang-orang yang obesitas itu memiliki risiko ya periode yang lebih buruk ya, lebih berat ya periode infeksinya itu, course of infection ya, saat-saat itu akan lebih buruk. Nah, dari itu juga ada observasi the obesity in it's one infection. There are few people reporting on an association between high body mass index and susceptibility to respiratory infection. Ya. Jadi secara umum ya respiratory infection termasuk burung, COVID-19. COVID-19 kan sebenarnya respiratory infection. Ya. Ada orang-orang yang obesitas dia akan risiko untuk terjadi kalau sewaktu-waktu terpapar. Ini ya beda ya. Jadi ketika terpapar bukan berarti bahwa obesitas menyebabkan rentan terhadap lebih mudah kena sakit infeksi COVID, tidak. Tadi begitu terpapar gitu ya, begitu terpapar maka risiko itu lebih parah gitu. A reduced response of immunization with hepatitis B vaccine in obese person has already been reported. Jadi imun respon pada orang-orang anak-anak yang obesitas ya, atau orang-orang anak-anak yang obesitas itu
Imunnya terhadap kalau diberikan vaksin hepatitis B, ya imunnya lebih lamban dibandingkan anak-anak yang status gizinya baik. Maksudnya. Oke. Nah, ini adalah sekilas dulu ya. Lalu indikator-indikator untuk infeksi itu apa? Tadi meskipun sudah sekilas ya, sudah Ibu jelaskan di satu slide. Nah, tapi Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi. Ini kan, nah ini beberapa imun respon, ya, beberapa indikator imun respon pada anak-anak ataupun orang-orang yang mengalami kekurangan zat gizi. Ini, ya. Tapi selain ini ya Ibu akan jelaskan di satu paper. Nah ya, sebentar Ibu. Nah ini Ibu menemukan papernya, yang nanti bisa Anda baca. Biomarker for infection in children, current clinical practice and future perspective. Ini judul paper ini. Nah, di paper ini akan dijelaskan berbagai macam biomarker atau petanda-petanda adanya infeksi. Apa saja itu? Ini ya. The perfect biomarker for infection should ideally discriminate between patient with and without infection and able to distinguish ya bacterial or viral etiology. Nah, ini nanti kita lihat. Nah, biomarker for bacterial infection ini ya, saya tandain. Tadi kan Ibu sudah menjelaskannya di satu slide. Nah, tapi di dalam paper ini juga menekankan biomarker for bacterial infection classically included total white blood cell count (WBC). Ya. Jadi white blood count atau white blood cell. Apa itu? Berarti itu sel darah leukosit. Nah, kalau Anda di rumah sakit, ya nanti kalau kalian magang di rumah sakit, melihat hasil pemeriksaan laboratorium, Anda lihat kadar leukositnya, biasanya begitu ada tuh WBC-nya, white blood cell, jumlahnya, count, makanya ini disebut white blood cell count, WBC-nya itu berapa? WBC. Semakin tinggi WBC, artinya dia mengalami infeksi. Ya, itu sebagai petanda untuk adanya infeksi adalah semakin tingginya sel darah putih. Ya. Kemudian juga selain WBC juga absolute neutrophil count, jumlah neutrofil. Kemudian juga ada CRP ya, singkatan CRP itu singkatan dari C-reactive protein. Kemudian ada juga erythrocyte sedimentation rate, ESR. Jadi erythrocyte sedimentation rate. Jadi rate ataupun kecepatan endapan dari sel darah merah. Jadi mengendap, sedimentation. Nah, selain itu, ya ini yang paling klasik ya. Artinya yang petanda yang dari zaman dulu ya, klasikal. Makanya kalau di rumah sakit itu pasien itu mesti dilihatin ya. Leukositnya, kemudian ANC, neutrofilnya, kemudian juga CRP-nya, C-reactive protein, dan juga erythrocyte sedimentation rate. Itu indikator klasik. Classical indicator for infectious disease. Nah, terus ada lagi, ini kan pengetahuan itu berkembang. Pengetahuan di bidang pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan kedokteran itu sangat pesat. Nah, many other biomarker have been studied over the last few decades. Apa saja itu? Procalcitonin. Ya. Procalcitonin
Itu berarti senyawa protein ya, protein yang menstimulasi kalsitonin. Kalsitonin itu adalah suatu hormon yang terlibat dalam keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Kemudian interleukin 6 IL-6, lalu interleukin 8 IL-8 and tumor necrosis factor alpha. Ya, tadi juga sudah aku singgung tentang TNF alpha. Tumor necrosis alpha, semua itu ya, are just a few example for relatively new biomarker for infection. Nah, ini beberapa biomarker yang baru ya, yang mulai digunakan. Ya. Dalam paper ini akan menjelaskan ya tentang biomarker ya. We describe a summary of the host biomarker currently used in clinical practice. Ini yang digunakan untuk melihat biomarker infeksi ya. Nah, Anda bisa baca ya, biomarker for infection in the children. Yang pertama adalah C-reactive protein. CRP atau C-reactive protein is currently one of the most frequently used biomarker for infection worldwide. Yes. Nah, ini sekarang yang banyak digunakan untuk biomarker biomarker untuk infeksi ya, itu adalah CRP. It is a short pentraxin which is synthesized in the liver mostly in the response to infection or inflammation following stimulation. Nah, jadi CRP itu bukan satu marker yang berdiri sendiri. CRP dihasilkan apa tadi? Dihasilkan apa? Disintesis, which is synthesized in the liver. Di dalam liver, di dalam hati, sel hati. Terutama mostly in the response to infection or inflammation. Jadi sebagai respon dari adanya paparan infeksi maupun adanya inflamasi. Begitu tubuh kita itu terpapar infeksi, bakterial or virus infection atau terjadi inflamasi, maka tubuh kita ya sel hati itu akan mengeluarkan CRP, gitu ya ceritanya. Ya. Synthesis in the liver mostly in the response, sebagai respon adanya infeksi dan inflamasi. Itu kita terinfeksi, maka sel hati itu akan memproduksi atau mensintesis CRP, C-reactive protein. Tapi kemudian tidak berhenti di situ, kan? Kita baca in response to infection or inflammation following stimulation with interleukin 1 beta, interleukin 6 and TNF ya, tumor necrosis factor alpha. Jadi begitu sudah mensekresi CRP ya, liver kita itu tidak berhenti hanya CRP aja, tapi kemudian diikuti dengan sekresi dari interleukin nih, berbagai interleukin 1 beta, interleukin 6 dan tumor necrosis factor. Jadi lihat ya, ini satu kesatuan CRP and then following by ya as a response to infection or inflammation following stimulation with dan distimulasi. Ya. Ini. Oke, jadi itu. Oke, ini kalau mau lebih baca lebih detail. Nah, cuman Ibu nggak akan menjelaskan secara detail ini karena sudah di tingkat sel ya. Anda cukup mengenal ini aja dulu. Ini bisa Anda baca. Nah, apa fungsi dari CRP? CRP has several functions such as complement activation beyond the classic pathway. Jadi ada satu lagi sel imunitas itu yang namanya komplement. Komplement itu adalah suatu protein juga, disebut komplement. Oke.
Kemudian dia akan memicu classic pathway dengan modulasi ya, modulation of the function of phagocyte cell, augment cell mediated cytotoxicity. Nah ini dengan cara apa? Memodulasi sel fagosit. Jadi CRP itu dia kemudian CRP-nya itu tidak kemudian langsung sebagai faktor yang akan menghancurkan infectious disease, bukan. Tapi CRP ini dia semacam pemicu ya reaksi berantai. Setelah timbul CRP maka akan diikuti dengan sekresi apa tadi interleukin ya, interleukin 1 beta, interleukin 6 dan tumor necrosis factor ya. Nah, itu kemudian fungsinya dia akan menstimulasi satu jalur yang menumbuhkan reaksi imunitas secara lebih luas. Apa saja yang distimulasi oleh CRP? Yaitu sel fagosit. Nah, sel fagosit inilah yang dia bisa memakan ya kan, dia kan fagosit itu kan dia akan menghancurkan dari bakteri maupun virus ya. Nah, di situ yang fungsinya adalah fagosit sel ini. Kemudian juga augment itu memperbesar ya. Augment the cell mediated cytotoxicity. Ya. Ini apa reaksi yang ditimbulkan ya, imun respon yang ditimbulkan dengan adanya CRP. Ya, CRP level should be low in healthy subject. Kalau Anda itu tidak Anda itu sehat, tidak sedang infeksi, maka CRP-nya rendah. Kenapa? CRP ini kan disekresi karena adanya infeksi. Itu ya. CRP level should be low. Seharusnya rendah pada orang-orang yang sehat. Kalau dia meningkat maka di situ pasti ada infeksi. Itu ya. Itu adalah CRP. Yang kedua, procalcitonin atau disingkat PCT. PCT is procalcitonin, is the prohormone of calcitonin and is produced by C cell in the thyroid gland. Jadi karena dia procalcitonin berarti dia prohormon. Prohormon apa? Hormon calcitonin. Dia bentuk awal ya, prekursor dari hormon calcitonin yang diproduksi oleh sel C ya, yang berada di dalam thyroid gland atau kelenjar tiroid. Ini tabel 1 nih, the perfect biomarker in infection. Kalau di biomarker yang perfect, ciri-cirinya apa? Has positive test result in infected patient, has a negative test result in patient healthy people ya, in healthy or without infection. Ya, bisa dibedakan secara etiologinya, independent comorbidities. Jadi satu petanda atau biomarker infeksi yang bagus, yang perfect, itu dia sensitif ya, independen, artinya dia itu tidak dipengaruhi oleh faktor yang lain gitu. Pokoknya kalau ada infeksi ya itu ada. Ya, bisa menjadi prediktor severity. Tingkat derajat keparahan itu bisa deteksi. Oh, semakin tinggi CRP, artinya dia infeksinya semakin parah gitu. Kalau tidak, dia penyakitnya semakin parah, dia tidak semakin tinggi, artinya dia tidak linear ya, artinya dia bukan ini yang sensitif, ya. bukan perfect biomarker. Maksudnya kalau dia semakin parah, dia mesti semakin tinggi. Dan juga ini is a predictor of outcome. Ya, jadi bisa menjadi prediktor. Ya kalau ini banyak, artinya nanti dia
efeknya bisa ini ya tertentu. Affordable ya bisa diperiksa ya. It's a quick and easy test with small variation coefficient. Jadi bisa mudah dites kalau marker yang tahu. Oke, ini tadi PCT. Kemudian selain PCT apa? BBC and ANC, white blood cell dan apa namanya ANC tadi ya. Absolute neutrophil ya, ANC. Absolute neutrophil ini berarti hitungan leukosit dan neutrophil. WBC, white blood cell count and absolute neutrophil count have historically been used to determine which child is at risk of apa namanya SPA tadi. Ini pasti infeksius ya, sebagai risiko untuk infeksius disease. Nah, tapi WBC ini low sensitif, ya kurang sensitif. White blood cell over a low sensitivity. Sensitivity-nya adalah 58%. Artinya ada kesalahannya itu bisa lebih dari 40%, itu bisa salah ya. And specificity less, ya spesifisitinya sekian. Ya. Artinya ini bukan satu indikator yang memiliki sensitivitas tinggi. Gitu. Artinya sensitivitas itu dia bisa mendeteksi bahwa yang positif itu bahwa mendeteksi yang dia kalau ada itu berarti positif. Yang positif ya memang yang positif itu memang betul-betul terinfeksi. Nanti ada konteksnya false negatif ya. Atau apa namanya? Dia bisa salah, kesalahan secara apa? Dia positif tetapi salah itu namanya false positif. Ini ada tetapi sebenarnya dia tidak terinfeksi ya, gitu loh, tidak sakit. BBC ada tinggi tetapi dia tidak sakit. Artinya di false positif. Ya, dia positif tetapi salah. Oke. Jadi sekarang biomarker berikutnya adalah erythrocyte sedimentation rate, ESR. Nah, ini juga apa namanya marker yang tua ya. ESR may be the eldest known biomarker for infection and inflammation. Ya. Jadi ini ya sejak zaman Yunani, ya, ancient Yunani kuno. Pasti penyakit infeksi itu secara sistematis ya, systemic inflammation, terjadi inflamasi. Biasanya infeksi itu selalu disertai inflamasi. Itu beberapa penyakit itu pasti akan apa namanya akan diikuti ya, akan diikuti oleh erythrocyte sedimentation rate. Ya kalau ESDR yang normal itu juga bervariasi. Ya, tapi ini ya variasinya. Nanti kalian baca ya. Ini. Variasinya ya antara berapa 0 sampai 20 mm per ounce ya. Berapa kok milimeter apa namanya? Hitungan ya, hitungan itu per ounce per jam. Itu merupakan is considered to be normal ya. After neonatal period Thymus laboratory. Nah, itu kemudian dia akan slow rise ya, semakin meningkat pelan-pelan setelah 48 jam. Ya. Ini apa namanya? Bahwa di dalam tubuh kita indikator-indikator atau biomarker ya, di dalam darah atau di dalam tubuh kita itu memang sangat bervariasi. Ini yang disebut sebagai variasi diurnal. Mau diperiksa kapan ini? Oh, setelah lahir.
Nah, setelah itu dia akan meningkat semakin meningkat, maka dia semakin semakin dia dewasa ya, bertambah umur ya akan berbeda lagi. Ya. Ada yang semakin meningkat, ada marker yang semakin turun. Itu berbeda-beda. Oke. Kemudian biomarker berikutnya ya, selain itu. Oh, ini adalah biomarker diagnosis accuracy. Jadi akurasinya Anda bisa baca nanti. Akurasi itu biasanya menggunakan uji untuk menilai akurasi dari suatu biomarker ya. Itu menggunakan uji sensitivitas dan spesifisitas. Ya. Yang kita sebut sebagai sensitivity dan specificity. Nah, sensitivitas dan spesifisitas itu konteks untuk menilai sebuah atau kualitas dari suatu indikator atau marker. Nah, Anda nanti bisa baca tentang apa itu sensitivitas, apa itu spesifisitas. Ini secara sederhana biasanya itu kita bisa melakukan satu simulasi ya. Ya. Jadi ini tapi nggak nyiapkan. Kalau kita bisa hitung-hitungan ya. Pakai hitung-hitungan nanti kita bisa lihat pelajaran untuk coba Ibu cari menghitung sensitivitas dan spesifisitas. Jadi itu kita bisa menghitung. Ini saya coba. Marker ini sensitif atau tinggi, sensitivitasnya tinggi atau tidak? Kalian bisa browsing. Nah, nanti Anda bisa browsing cara menghitung sensitivitas dan spesifisitas. Atau Anda baca dari buku epidemiologi ya. Nanti biasanya nih di apa namanya diajarkan untuk materi ya epidemiologi ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan apa namanya ada kenal Anda nanti akan dikenalkan dengan true positif ya, true positif, false negatif ya, atau false positif. Itu kalau indikator yang baik, maka dia bisa mendeteksi kalau apa namanya dia positif ya. Oh ada ini misalkan CRP itu ya, CRP itu di dalam darah meningkat. Nah, berarti orangnya ini dia pasti inflamasi atau dia sakit ya, dia terinfeksi penyakit tertentu misalnya. Maka digunakan indikator gitu. Dia naik ya, dia positif CRP-nya, nah dia sakit atau tidak gitu. Oh iya dia sakit ya, berarti dia berada di kotakan paling kiri atas. Artinya dia positif dan dia sakit, gitu ya. Dia positif, hasil tesnya menunjukkan positif dan secara klinis dia sakit, gitu. Nah, maka dia true positif, ada kotakan gitu. Maka dia CRP ini deteksi itu. Jadi true positif. Kemudian ada juga indikator yang dia positif, indikatornya itu ada. Oh, CRP-nya itu ada di dalam darah meningkat. Loh, tapi kok orangnya kok nggak sakit ya? Ya, berarti ini positif ya, tetapi salah. Ini yang kita kenal sebagai false positif.
Kemudian ada juga, loh indikatornya enggak ada, CRP-nya kok enggak naik, tapi kok orangnya sakit nih, panas nih, ya kan gitu. Berarti dia negatif, pengujiannya itu adalah negatif. Tetapi salah, jadi false negatif, gitu. Atau dia tidak sakit dan bukti tesnya menunjukkan bahwa CRP-nya tidak naik. Nah, itu berarti negatif yang benar, ya, true negatif. Nah, itu bisa sensitivitas dan spesifisitas itu bisa dihitungkan. Gimana ya? Saya mau nulis. Nah, ini sebenarnya kalau hitung-hitungannya nih, saya dapat apa namanya, satu blok. Nah, ini kita lihat nih. Kalau kita itu mau menghitung indikator yang bagus itu sensitivitasnya lebih dari 80, spesifisitasnya juga lebih dari 20. Tapi biasanya indikator itu semakin tinggi sensitivitas, dia akan rendah spesifisitas. Sensitif artinya dia mampu mendeteksi yang positif, tesnya positif, maka dia juga sakit. Itu namanya sensitivitas. Sedangkan spesifisitas, dia mampu mendeteksi yang tidak sakit, memang indikator biokimianya juga tidak menunjukkan. Mampu menunjukkan yang tidak, itu spesifisitas. Nah, sekarang kalau kita lihat istilah-istilah yang kita kenal ya. Ini mulai di sini. Kita lihat ya, positif benar, true positif. Artinya, ini kalau kita buat kotaan begini, ada 4. Hasil pemeriksaan positif, gejala klinis positif, itu berarti di kotaan sini, kan gitu ya, di kotaan paling ini saya bisa pakai gambar apa ya? Ya, imajinasi ya. Ini ada kotaan, ada 4, gitu. Ini hasil pemeriksaan positif. Ya, hasil pemeriksaan positif, kemudian kliniknya gejalanya juga positif. Di sini, maka di sini adalah true positif. Hasil pemeriksaan positif, kemudian hasil klinisnya juga positif. Artinya di sini true positif. Sementara kalau hasil pemeriksaannya positif, tetapi hasil klinisnya dia sebenarnya tidak sakit, ya, berarti positif yang salah. Di sini adalah positif salah atau false positif, disingkat FP. Ini TP, FP. Saya bayangkan ya. Anda coba gambarkan. Nah, kemudian kalau deteksi laboratoriumnya itu negatif. Ya, ini kan negatif ya. Di sini positif negatif. Tapi gejala klinisnya kok positif? Artinya deteksinya negatif, gejala klinisnya positif. Artinya dia negatif yang salah. Maka dia disebut sebagai false negatif. Ini false negatif. Negatif palsu. Nah, yang berbahaya kan di situ, negatif palsu. Jadi atau ini false positif itu. Yang ini juga bahaya dua-duanya. Nah, kalau false positif itu artinya dia dideteksi laboratorium sebagai sakit, tapi dia tidak sakit. Ya. Ini diobati misalkan, dikasih obat, padahal dia tidak sakit ya, seperti itu. Nah, kalau yang di sini ini dia sebenarnya ini gejala klinisnya negatif ya, gejala klinisnya positif, tapi hasil labnya positif negatif, itu negatif yang salah. Sedangkan yang di sini ya dia negatif, labnya negatif klinisnya. Ini yang disebut true negatif. Nah, Anda bisa bayangkan TP, FP, kemudian negatif salah ya, atau negatif true negatif ya.
true negatif yang di sini. Ini adalah apa namanya, negatif yang salah. Negatif salah. Ya, false negatif Fn. Di sini adalah kotak yang di sini Fn, kotak yang di sini adalah true negatif Tn. Ya, true positif, jadi Tp, Fp, kemudian Fn, dan sini adalah Tn. Nah, di situ. Nah, sensitivitas itu bagaimana? Sensitivitas adalah Tp, jadi yang di sini, dibagi Tp plus Fn. Tp plus Fn. False negatif. Maka itu adalah kemudian dikali 100. Maka itu adalah sensitivitas. Nah, sensitivitas yang tinggi itu indikator yang bagus. Kemudian kalau spesifisitas itu adalah true negatif. Spesifisitas itu untuk mendeteksi yang di sini, mendeteksi yang tidak, benar-benar tidak, gitu loh. Itu spesifisitas. Maka hitungannya adalah Tn, ya true negatif, dibagi false positif. False positif tadi kan begini, false positif, ya positif yang salah, plus Tn. Ya, gitu. Oke, Anda nanti bisa apa namanya, simulasi hitung-hitungan. Nah, ini Anda boleh praktek gitu. Ibu share. Ibu apa namanya, share di chatroom ya. Nah, Anda nanti untuk lihat mau menilai apa namanya, satu indikator, kualitas dari indikator yang memiliki sensitivitas tinggi dan spesifisitas tinggi. Sampai di sini ada pertanyaan? Mau diskusi? Materi Ibu kirim lewat sini ya. Bentar. Ibu hampir habis. Iya, materinya tadi bisa Ibu kirim mana ya caranya. Ya, silakan bisa di-download materi biomarker untuk infeksi dan tadi PPT-nya tadi ya.
Ini juga bisa Anda baca. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini tugas untuk Anda. Ya. Nah, Anda bisa buat tugas biomarker, tapi PSG ya. Jadi ini bukan. Nah, tugasnya adalah Anda membuat ini aja dan mencari indikator-indikator penyakit infeksi ya, indikator biokimia ya, penyakit infeksi dan risiko defisiensi zat gizi atau malnutrition, defisiensi gizi. Itu aja. Dan bisa dibuat kelompok. Anda sudah punya kelompok secara ini ya, secara yang biasanya. Ya udah gunakan kelompok yang biasanya saja. Intinya adalah Anda bagi-bagi sendiri aja ya. Nanti marker untuk kaitannya dengan malnutrisi yang mana, apakah iron deficiency, kemudian terkait dengan kurang energi protein ya. Sebenarnya bisa sih ya, sama sih ya. Tapi ini Anda fokus pada biomarkernya saja. Ya, yang Ibu share di sini. Marker-markernya. Jadi bukan lebih kepada membahas tentang markernya ya. Oh ini indikatornya apa yang paling tepat ya, kemudian kenapa menggunakan itu. Jadi lebih banyak membahas tentang markernya atau indikator secara biokimia. Ya, tapi ini biasanya ini yang terjadi pada anak-anak ya. Anda bisa meluas misalkan terhadap penyakit-penyakit yang lain ya. Bebas deh. Ini kemarin kalau untuk yang anak-anak kesmas soalnya, jadi lebih fokus kepada penyakit-penyakit di masyarakat. Nah, kalau Anda bebas, silakan Anda bisa mengkaitkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya. Silakan. Itu Ibu memberikan kebebasan topik. Intinya adalah Anda membahas tentang indikator ya atau biomarker untuk infectious disease ya, kaitannya dengan malnutrition. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Prof, ya? izin memastikan, berarti ini tadi tugasnya mencari indikator-indikator biokimia, penyakit infeksi dan resiko defisiensi zat gizi, penyakitnya dibebaskan oleh Prof Mami. Ya. Lalu kelompoknya kami sudah memiliki 15 kelompok, Prof. Berarti menggunakan itu saja nggih? Ya, itu aja. Ya. Lalu bentuknya makalah nggih, Prof? Makalah. Untuk deadline-nya dan pengumpulannya di mana nggih, Prof? Ibu itu cuma dikasih waktu berapa, 1 kali tatap muka aja. Ini kita tuh. Ya berarti nggak ada presentasi kalau ya Ibu cuma 1 kali tatap muka. Berarti makalah saja ya, Prof? Iya, makalah aja tuh. Deadline-nya kapan ya, Prof? Mohon maaf, Prof. Untuk deadline-nya kapan ya, Prof?
berapa ini? Anda mau 3 minggu atau 2 minggu? 3 minggu boleh, Prof. 3 minggu, ya sudah. Nanti 3 minggu dimasukkan ke dalam Google Drive ya. Nanti ininya dikirim ke email Ibu, ya, link Google Drive-nya. Baik, Prof. Berarti 3 minggu dari sekarang tanggal Ya. 2 Mei ya, Prof? Ya. Oke. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, kita akhiri kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri pertemuan ini. Oh ya, absennya ya. Iya, Prof. Absen. Absennya berarti masih Saiful. Anda ini kelas apa? PSG kelas apa? Kelas gizi 4A, Prof. Gizi 4A. Enggak ada loh di dalam ininya, cybernya Ibu. Tolong bilang sama siapa itu. Oh ada ya, penentuan status gizi ini ya. Iya, Prof. Kelas apa? A. Iya, 4A. 4A, sebentar. Ini ya. Jadi tambah ini ya, tambah materi. Ya, silakan. Nanti yang ada hambatan nanti